dalam Wahyu 12 ayat 1 sering dipakai umat Katolik melambangkan Maria yang diangkat ke surga. Bagaimana menjelaskannya bahwa memang tidak ada satu ayat pun menuliskan Maria diangkat ke surga? Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin saya bantu bacakan untuk Wahyu 12 ayatnya yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Silakan pendeta untuk tanggapannya. Terima kasih, Shalom untuk Evi Palapesi, puji Tuhan. Jadi acara tajam ini kan untuk semua pemirsa, siapa saja, latar belakang apa saja, karena yang kita pelajari adalah Alkitab. Ini bukan pandangan yang mewakili suatu denominasi untuk menjawab denominasi yang lain atau sebaliknya. Ini adalah keterangan yang diberikan berdasarkan firman Tuhan. Dan kita akan terus belajar, siapa tahu ada pelajaran atau pertanyaan susulan atau follow up question, lalu kemudian kita boleh terus berdiskusi, karena saya pribadi juga masih belajar, kita semua sama-sama belajar untuk boleh melihat kebenaran firman Tuhan ini, dan kita tentu semua harus meminta tolong Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Jadi pertanyaannya, kalau boleh saya ringkaskan, apakah Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 ini melambangkan Maria Ibu Yesus yang diangkat ke sorga dan sudah ada di sorga? Bagaimana kita memahami Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 ini? Ini adalah sebuah penglihatan. Jadi makanya dimulai dengan perkataan maka tampaklah. Artinya ini sebuah penglihatan, karena memang dari Wahyu pasal yang pertama, ya, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-19 mengatakan, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi memang ini adalah penglihatan-penglihatan yang ditulis ulang oleh Yohanes, dan penglihatan-penglihatan ini menggambarkan sesuatu yang terjadi bukan di masa yang lalu dari Yohanes, tetapi yang akan terjadi mulai dari zaman Yohanes sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan masih ada waktu 1000 tahun setelah itu, lalu kemudian hidup kekal selama-lamanya. Jadi itu, apalagi kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 1, kita baca dulu Wahyu pasal 1 ayat yang ke-3, mengatakan, Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Apa yang harus segera terjadi. Mulai dari zaman Yohanes. Namun di dalam tulisan kitab Wahyu ada juga beberapa kilas balik tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi, bahkan sebelum Yohanes ini menerima kitab Wahyu, itu telah terjadi. Contohnya dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, yang menggambarkan ada peperangan di sorga. Lalu kemudian naga atau setan, iblis atau ular tua itu tidak mendapatkan tempat di sorga, ia dicampakkan ke bumi. Itu menggambarkan apa yang sudah terjadi jauh sebelumnya, sebagai kilas balik untuk memberikan gambaran kepada pembaca kitab Wahyu bahwa kitab Wahyu ini harus dibaca dalam sebuah konteks pertentangan antara yang baik dilawan yang jahat, atau antara Kristus yang dilawan oleh setan, tetapi berakhir dengan kemenangan Kristus. Dari struktur kitab Wahyu ini, maka dari 22 pasal kitab Wahyu,
Maka Wahyu pasal yang ke-12, 13, dan 14 ini menggambarkan sebuah rangkuman cerita pertentangan antara Allah dilawan oleh setan. Mulai dari pemberontakan Lucifer di dalam sorga, lalu kemudian di atas dunia ini, pertentangan itu terus berjalan, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sampai umat-umat Allah itu akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan sorga. 3 pasal ini menggambarkannya. Di awal dari cerita di 3 pasal ini, kita biasa sebut ini dengan apokaliptik naratif, atau cerita yang penuh dengan lambang-lambang yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi dalam garis sejarah. Cerita ini dimulai dengan pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, yaitu seorang perempuan berselubungkan matahari. Mengapa sampai ada pendapat bahwa perempuan yang berselubungkan matahari ini adalah Maria ibu Yesus? Oleh karena tanggapan ini didasarkan atas ayat yang keempat yang mengatakan, dan ekornya menunjuk kepada naga, menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Perhatikan bagian berikut dari ayat yang keempat ini. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dengan membaca ini sangat jelas bahwa orang bisa mengingat ini adalah cerita pada waktu Maria melahirkan Yesus, ada dalam Matius pasal yang kedua. Lalu kemudian Herodes yang adalah agen iblis, karena dia mau membinasakan Yesus, Herodes mengatakan kepada orang-orang Majus yang datang dari timur, kasih tahu kepada saya di mana tempat Raja itu lahir, yaitu Yesus Kristus, supaya aku bisa datang untuk menyembah. Tapi orang-orang Majus itu diberitahukan oleh malaikat dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, tetapi langsung kembali ke negeri mereka di sebelah timur. Dan Herodes yang merasa dia dikhianati oleh orang-orang Majus itu, menurut Matius pasal yang kedua, dia membinasakan semua anak yang ada di Bethlehem, di mana sebelum ia lakukan itu, oleh petunjuk malaikat Tuhan, Yusuf telah membawa Maria dan bayi Yesus ke Mesir, dan mereka tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Jadi cerita itu sangat cocok untuk disandingkan atau disejajarkan dengan Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Saya baca sekali lagi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini betul ada kaitannya dengan Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Tetapi ingat, kita sedang membaca kitab Wahyu di mana perempuan itu bukan menggambarkan hanya sosok Maria, tapi perempuan itu menggambarkan umat Tuhan secara keseluruhan, di mana Maria termasuk di dalamnya. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena, coba kita telusuri apa yang terjadi kepada perempuan itu. Tadi di dalam ayat yang keempat dikatakan ia hendak melahirkan, lalu kemudian naga itu sudah berdiri di hadapan perempuan itu untuk membinasakan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang kelima.
maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini menggambarkan Tuhan Yesus naik ke sorga, sehingga setan tidak bisa melakukan apa-apa kepada Tuhan Yesus. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, ia mati, tetapi pada hari yang ketiga setelah kematiannya itu, ia bangkit pada hari pertama minggu itu. Ia bangkit dan kemudian beberapa saat kemudian, 40 hari kemudian, ia kemudian naik ke sorga. Artinya setan tidak bisa membinasakan Yesus. Ia tidak bisa mengalahkan Yesus. Justru ia telah dikalahkan. Apa yang dilakukan? Perhatikan. Ayat ini mengatakan dalam ayat 5 bahwa anaknya itu, anak dari perempuan itu, anak dari jemaat itu, di mana Maria mendapatkan kesempatan istimewa untuk melahirkan Yesus. Anak itu, yaitu Yesus Kristus, naik ke sorga. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan perempuan itu? Apa yang terjadi dengan perempuan itu? Kalau kita mau ingat cerita Tuhan Yesus pada waktu ia disalibkan, dalam Yohanes pasal yang ke-19, dari atas salib itu dia katakan kepada muridnya, yaitu Yohanes yang kekasih, inilah ibumu. Lalu ia katakan kepada ibunya, menunjuk kepada Yohanes, inilah anakmu. Lalu apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-19, setelah Tuhan Yesus katakan inilah ibumu, maka dalam Yohanes pasal yang ke-19 dikatakan ayat 30, lalu ia, yaitu murid Tuhan Yesus itu, ayat 27, saya minta maaf, ayat 27. Dan sejak saat itu, Yohanes 19 ayat 27, dan sejak saat itu murid itu menerima dia atau ibu Yesus itu di dalam rumahnya. Setelah itu kita tidak tahu menurut catatan Alkitab di mana ibu Yesus. Tetapi yang kita tahu, Yohanes membawa dia ke rumahnya. Yohanes melayani bahkan sampai ke Asia Kecil. Ia tinggal di Efesus, menurut sejarah dia tinggal di Efesus, dan ada para pelajar Alkitab yang mempelajari sejarah yang percaya bahwa Maria juga ikut sampai ke Efesus, dan Maria mati di Efesus menurut keterangan tersebut. Tetapi itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Yang dituliskan dalam Alkitab adalah sejak saat itu Maria ibu Yesus dibawa oleh Yohanes. Lalu kemudian pada waktu hari Pentakosta, di situ juga ada Maria ibu Yesus. Lalu sekarang pada waktu Yesus sudah naik ke sorga, lalu kemudian kurang lebih 60 tahun kemudian kitab Wahyu ini ditulis, diceritakanlah tentang perjalanan jemaat itu yang dilambangkan oleh seorang perempuan. Sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Demikian kata Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Bagaimana dengan perempuan itu? Kita baca ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi perempuan itu dibawa ke padang gurun, di mana di situ disediakan suatu tempat supaya ia dipelihara dari serangan naga itu. Kenapa naga itu menyerang perempuan ini? Karena target utamanya, yaitu Yesus, sudah naik ke sorga. Sehingga target dari naga itu yang diserang adalah gereja Yesus. Jemaatnya Kristus, itu yang diserang, umat Tuhan yang digambarkan oleh perempuan ini. Jadi Maria bukanlah makna
sepenuhnya dari perempuan yang ada dalam Wahyu pasal yang ke-12. Maria hanyalah bahagian dari umat Tuhan secara keseluruhan, mulai dari zaman abad yang pertama, Yohanes yang kekasih, sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-6, perempuan itu dibawa ke padang gurun, di mana ia dipelihara. Berapa lama? 1260 hari. Ini nubuatan. Dan dalam prinsip nubuatan, menurut ayat Yeskiel 4 ayat yang ke-6, dalam nubuatan yang pernah ditunjukkan juga kepada Yeskiel, yang juga sejaman dengan Daniel, yang juga dalam kitab Daniel ada nubuatan-nubuatan tentang tahun dan lain sebagainya, maka dikatakan dalam Yeskiel pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 bahwa 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi kalau di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-6 mengatakan perempuan itu, dan kita katakan ini jemaat, atau katakanlah perempuan itu, ya, dibawa ke padang gurun, di mana di situ ia dipelihara 1260 hari, artinya perempuan itu ada di suatu tempat yang jauh dari halayak ramai dalam perjalanan sejarah gereja Kristen ini, di suatu tempat di mana belum banyak orang, di padang gurun, bukan tempat pemukiman pada saat itu, dan di sana katanya ia dipelihara 1260 hari, yang artinya 1260 tahun. 1260 tahun. Ada perhitungannya, kita tidak punya waktu untuk membahas, tapi itu waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup lama. Mulai dari abad-abad permulaan, abad ke-4 atau abad ke-5, mungkin kalau dimulai dari sana, maka itu bisa sampai abad yang ke-18. Kalau itu dari abad yang ke-6, maka 1260 tahun itu sampai abad yang ke-18, tahun 1700 sekian katakanlah. Itu dipelihara katanya di suatu tempat yang belum banyak orang pada saat itu. Lalu kemudian perjalanan dari pertentangan antara Kristus yang dilawan oleh setan terus berlanjut dalam cerita apokaliptik ini. Kita baca di dalam pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-14 juga dikatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, yang tadi disebutkan di padang gurun di ayat yang ke-6, di mana ia dipelihara di sana jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, yang menggambarkan 3,5 tahun, notabene 1260 hari, sama dengan yang tadi. Lalu kemudian terus dalam ayat yang ke-15, ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Walaupun dia sudah ada di padang gurun, dia coba mau menyerang perempuan yang sudah jauh dari dia itu. Tetapi dikatakan ayat 16, bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ayat yang ke-17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi menurut cerita ini, perempuan itu belum sampai ayat yang ke-17, belum diangkat ke sorga. Sampai Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 belum diangkat ke sorga. Dan Wahyu 2 ayat yang ke-17 itu sudah melewati masa yang cukup panjang, termasuk waktu 1260 tahun. Jadi, walaupun ini cerita termasuk di dalamnya Yesus yang dilahirkan dari rahim Maria itu,
sekalipun itu termasuk dalam cerita ini, tetapi perempuan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 bukan semata-mata melambangkan Maria Ibu Yesus, tetapi mempunyai perlambangan yang lebih luas lagi, yaitu menggambarkan jemaat Kristus yang dipelihara. Walaupun ada banyak tantangan, penganiayaan, serangan-serangan dari kuasa iblis itu, tetapi perempuan itu, perempuan yang murni itu, menggambarkan jemaat Kristus yang setia kepada Yesus itu, tetap terpelihara sampai kepada zaman akhir ini. Dengan demikian, menurut Wahyu pasal 12, perempuan itu bukan menggambarkan Maria. Sekalipun di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 disebutkan di sana, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Kata langit di sini, kata Uranos sama dengan sorga, tapi diterjemahkan langit. Jadi perempuan itu kelihatan di langit. Apakah itu berarti di sorga? Nah, perhatikan pada waktu Yohanes yang kekasih melukiskan apa yang ia lihat, ia tuliskan juga, karena ini adalah pertentangan antara yang baik dilawan oleh yang jahat. Ia tuliskan juga tentang tokoh antagonis dari cerita ini. Tokoh yang melawan jemaat atau melawan Kristus itu. Siapa dia? Ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Di mana setan sekarang? Setan sekarang ada di bumi ini. Dia sedang meraung-raung berkeliling seperti singa yang mengaum-aum untuk menelan mangsanya. Pertempuran atau pertentangan antara yang baik dan yang jahat itu sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau dikatakan ia melihat suatu tanda di langit, mengapa ia melihat suatu tanda di langit? Karena di dalam penglihatan yang diberikan kepada Yohanes, kebanyakan disebutkan di sana, maka aku melihat langit terbuka. Maka aku melihat langit terbuka. Itu mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan mau menunjukkan dari sudut pandang sorga tentang apa yang akan terjadi di bumi. Yohanes yang ada di bumi seakan diajak untuk melihat di langit apa sebenarnya yang akan terjadi di bumi ini. Sorga menyatakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bumi ini sampai nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin sudah agak kepanjangan ya, tetapi kesimpulannya menurut ulasan tadi berdasarkan urutan peristiwa yang terjadi dalam Wahyu pasal yang ke-12, nampaknya pendapat bahwa perempuan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 itu menggambarkan Maria yang sudah ada di sorga, nampaknya berdasarkan pasal ini tidak mempunyai landasan yang kuat. Saya pikir demikian. Terima kasih.